Sejarah terciptanya minuman khamar pertama di dunia, jenis minuman yang akan memabukkan sebagian besar umat manusia. Kisah ini berawal saat iblis membuat resep produksi arak setelah mencuri bibit anggur milik Nabi Nuh. Sebelum kita lanjut videonya, tolong dukung channel Risalah Nabi agar konten Islami semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan juga bagikan video ini kepada seluruh media sosial. Terima kasih. Ada sebuah peristiwa unik yang dinukilkan oleh As-Salabi bahwa setelah Nabi Nuh kembali menginjakkan kaki di bumi, setelah terkatung-katung dalam bahtera karena banjir besar, Allah mewahyukan kepadanya untuk menanam pepohonan yang ada bersamanya. Atas perintah tersebut, Nabi Nuh menanamnya, dan yang pertama kali dia tanam adalah pohon as sejenis semak berbunga putih. Dia bermaksud menanam pohon anggur, tetapi dia tidak menemukannya. Dia bertanya kepada anaknya, Sem, "Wahai anakku, dikemanakan pohon anggur?" Sem menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril turun ke bumi dan berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, pohon anggur itu telah dicuri oleh iblis." Maka Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikan pohon anggur yang telah engkau curi itu." Iblis berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya kecuali engkau mau berbagi denganku." Nabi Nuh berkata, "Aku beri kamu sepertiganya." Iblis menolak penawaran tersebut. Nabi Nuh kembali menaikkan tawarannya, "Aku beri kamu 2/3-nya." Iblis pun menerima. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayal Al-Hayawan mengatakan bahwa setelah iblis menanamkan pohon anggur di bumi, dia menyembelih seekor burung merak dan kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, dia menyembelih seekor kera dan kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah berbuah, dia menyembelih seekor singa, kemudian darahnya disiramkan. Dan setelah datang waktunya memanen anggur, dia menyembelih seekor babi dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Adapun arti dari serangkaian ritual iblis tersebut, ada sebuah syair, "Anggur telah dijadikan lebih mulia oleh orang yang memperkenalkan perasannya kepada Nuh." Dalam perasan itu, ada sebuah rahasia yang membuat jiwa senang. Ucapanku ini bukan omongan yang dibuat-buat belaka. Orang yang telah meminumnya senantiasa akan ketagihan. Oleh karena itu, orang yang meminum arak akan terkena sifat-sifat keempat hewan tersebut. Siapapun orangnya yang pertama kali meminumnya akan berlaku sombong seperti sombongnya burung merak. Ketika berjalan, dia akan menari-nari seperti monyet. Ketika mabuknya telah menjadi-jadi, dia akan berperilaku jelek dan meraung-raung, seperti yang dilakukan singa. Dan ketika sudah teler dengan kemabukannya, dia akan mengantuk dan berusaha tidur seperti yang dilakukan oleh babi. Itulah 4 unsur yang sampai kapanpun tidak akan hilang dari orang yang meminum arak. Semoga kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyentuh minuman haram atau khamar. Karena setiap sesuatu yang diharamkan Allah pasti terdapat hikmah yang luar biasa bagi maslahatan umat.